bahwa dampak dari pemberitaan yang meluas ya, terkait dengan TNI dalam kerusuhan, ya, TNI ditangkap Polri, kemudian TNI provokator, itu betul-betul bagi kami statement maupun pemberitaan itu betul-betul melukai hati para prajurit. Yang terhormat dan Puspom TNI, kemudian Kababinkum TNI hadir di sini. Kemudian terima kasih telah hadir pula di sini Karupenmas, kemudian Karupropos. Terima kasih Mujin dan rekan-rekan Polri yang mendampingi. Kemudian saya sampaikan pada rekan-rekan media, di belakang saya juga ada Wakapuspen TNI, kemudian Wasintel Panglima TNI, kemudian Dansat Cyber TNI, kemudian ada Kadispen Angkatan yang hadir juga di sini. Bahwa sudah menjadi tugas pokok dan tanggung jawab Puspem TNI untuk memberikan pemberitaan yang positif dan benar, karena berkaitan dengan beredarnya foto, video maupun konten-konten yang bernarasi negatif, kemudian framing-framing yang menyesatkan, yang sebenarnya sudah saya sampaikan 5 hari yang lalu kalau tidak salah itu, bahwa itu hoax, tidak benar. Namun dengan perjalanan waktu ternyata foto, video, dan konten-konten itu dijadikan bahan oleh media maupun orang untuk mendiskreditkan TNI. Ya. Terus terang saya sampaikan di sini bahwa dampak dari pemberitaan yang meluas ya, terkait dengan TNI dalam kerusuhan, ya, TNI ditangkap Polri, kemudian TNI provokator, itu betul-betul bagi kami statement maupun pemberitaan itu betul-betul melukai hati para prajurit dan instansi TNI. Ya. Seperti kita lihat sendiri bagaimana rekan-rekan prajurit, ya kan, itu bekerja dengan tulus ikhlas, ya, membantu Polri untuk meredam berbagai aksi kerusuhan. Ya. Jadi sama-sama kepanasan, sama-sama kena lempar batu, sama-sama kena lempar hebel, sama-sama kena gas air mata, bahkan ada yang kena bom molotov, ya. Tapi jangan sampai framing negatif itu malah lebih kuat daripada segala apa yang kita kerjakan selama ini. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini izinkan saya berupaya meluruskan beberapa hal yang kami anggap sebagai hoax. Yang pertama, terkait berita hoax Bais TNI dituduh provokator dan perusudimu. Ini perlu kami jelaskan juga, karena seperti saya sampaikan tadi, begitu foto, kemudian video, konten yang salah, ya kan, yang jelas-jelas sudah saya sampaikan itu hoax, kemudian dianalisa, itu outputnya itu pasti salah. Ya. Jadi malah arahnya ke upaya untuk membenturkan antara aparat dengan masyarakat, kemudian antara aparat dengan aparat, antara TNI dengan Polri. Ya. Terkait dengan anggota Bais TNI ini, foto ini, ya, bahwa foto ini memang benar, saya sampaikan. Bahwa ini foto ini memang benar adalah anggota Bais TNI. Ya, karena udah jelas di situ. Yang saya sangkal adalah narasinya. Ya. Karena narasi yang disampaikan itu ditangkap Polri, yang kedua adalah provokator. Ya. Itu tidak benar.
Oleh karena itu saya sampaikan di sini kronologisnya, silakan nanti rekan-rekan melihat dan mencatat ya, waktu demi waktunya, karena memang sudah kita komunikasikan dengan rekan-rekan Polri. Sampai dengan saat ini tidak ada anggota TNI yang ditangkap oleh Polri. Ya, itu supaya digarisbawahi dan disampaikan nantinya. Ya. Personel BAIS TNI melaksanakan tugas intelijen. Ya, sesuai dengan tugas pokoknya bahwa anggota BAIS TNI memang harus melaksanakan deteksi dini, kemudian cegah dini terhadap segala upaya-upaya ancaman. Oleh karena itu, dimanapun situasi yang sekiranya mengancam, pasti akan ada rekan-rekan kita di situ, ya, bertugas, ya, melakukan tugas negara. Kemudian di sektor flyover Selipi, Jakarta Barat beserta 4 orang anggota. Pukul 15.25, 17.05, massa bentrok dengan pasukan Brimob di bawah jembatan flyover Selipi. Kemudian pukul 17.05 sampai dengan 22.00 WIB, massa selanjutnya dapat dipukul mundur oleh pasukan Brimob menuju Jalan Raya Pejompongan. Kemudian pukul 22.00 sampai dengan 22.30, massa yang dipukul mundur terbagi 2 kekuatan sampai pertigaan Pejompongan dan Ben Hill. Pada pukul 22.30 sampai dengan 23.15 WIB, pasukan Brimob yang memukul mundur massa demo yang ada di Ben Hill, selanjutnya pindah memperkuat pasukan Brimob yang mengarah ke Pejompongan, sehingga Mayor SS yang mungkin rekan-rekan sudah monitor ya, karena ada surat izinnya yang terbaca jelas di situ. Sehingga Mayor SS dan rekannya pindah mengikuti di belakang pasukan Brimob yang mengarah ke Pejompongan. Pukul 23.25 WIB, Mayor SS dan rekannya memonitor UNRAS di area pom bensin. Namun Mayor SS dan rekannya berbagi jarak di area pom bensin sekitar 50 meter terpisah karena adanya asap gas air mata. Pada saat terpisah, Mayor SS duduk di atas motor yang sedang parkir di lokasi pom bensin. Selanjutnya rombongan Brimob yang mengendarai sepeda motor patroli tiba-tiba yang tertua di kelompok pasukan Brimob tersebut menarik Mayor SS dengan anggotanya dibawa ke arah mobil rantis. Next. Nah, di sini ada percakapan ya, dari rekan Brimob dan Mayor SS. Percakapan itu yaitu Mayor Brimob menyampaikan dari Brimob menyampaikan, tertua Brimob, kamu ikut tuntutan demo dengan nada suara tinggi. Kemudian dijawab, saya tidak ikut demo, Pak. Lanjut, kamu ngapain kamu di sini kalau tidak ikut demo? Maaf Bapak, saya lagi menjalankan tugas, disampaikan oleh Mayor SS seperti itu. Kamu tugas apa? Kamu dari mana? Saya dari BAIS. Mana? Kamu dari BAIS. Kamu pakaian preman. Kemudian yang tertua dari Brimob memaksa personil BAIS tersebut menunjukkan identitasnya dengan nada suara keras sehingga personil BAIS tersebut menunjukkan identitasnya. Kemudian rekan Brimob menyampaikan, kamu pangkatnya apa? Pangkat saya Mayor. Dan yang tertua dari Brimob melihat surat tugas personil BAIS tersebut dan memerintahkan untuk mengambil dokumen, berfoto dengan yang tertua dari Brimob kepada anggotanya. Kemudian menyampaikan, siapa yang tertua di kelompokmu? Yang tertua di kelompok saya, Pak. Selanjutnya personel BAIS tersebut dilepas dari pegangan tertua, kemudian menyampaikan Mayor SS itu, maaf Pak, saya dari tadi di belakang pasukan Brimob. Sehingga alur perjalanannya dia tahu, ya karena memang posisinya di belakang pasukan Brimob, karena sedang melaksanakan tugas juga. Ya sudah Pak, kalau begitu, selanjutnya saling berjabat tangan dan kartu tugas dikembalikan. Yang tertua Brimob langsung pergi bergabung ke pasukan Brimob lainnya. Jadi itu kronologis yang terjadi. Setelah itu yang muncul adalah itu tadi yang saya sampaikan, bukan hanya framing negatif ya, tapi itu framing yang syarat dengan kebencian ya. Karena langsung judulnya BAIS provokator, BAIS ditangkap Polri.
seperti yang disampaikan Wakil Panglima TNI, seyogyanya ini tidak perlu disampaikan ke media. Karena apa? Karena pertama, Mayor SS adalah anggota intelijen. Ya, sifat-sifat tugasnya adalah rahasia. Sehingga apabila terjadi sesuatu di mana, case di suatu kerusuhan atau suatu konflik, ya setidaknya harus diamankan. Ya. Jadi itu yang perlu saya sampaikan di kasusnya pemberitaan hoax by TNI. Bisa dipahami ya bahwa tidak ada penangkapan oleh Polri. Kemudian tidak ada upaya provokator di situ. Ya, tidak ada. Jadi tugasnya murni tugas negara untuk memantau, karena pengumpulan data itu dibutuhkan oleh pimpinan ya, untuk menentukan, misalnya memperkuat di daerah A, memperkuat di daerah B. Bagaimana kalau kita tidak tahu situasi di situ? Ya. Oke, sekarang kronologis yang kedua, kejadian kedua ini juga viral. Ya. Yang tadi Bais saja dirangkul aja sudah viralnya begitu, apalagi sekarang sudah proses penanganannya mungkin lebih keras. Ya, ya dengan agak dipiting gitu ya. Jadi wajar kalau misalnya begitu di framing cepat sekali sebarannya. Ya. Saya sampaikan di sini bahwa video viral yang menunjukkan seorang anggota TNI, Pratu Handika Novaldo, diamankan oleh personel Brimob Polda Sumsel saat kerusuhan di DPRD Sumsel Minggu 31 Agustus 2025 dini hari. Dari video tersebut telah dilaksanakan klarifikasi oleh Dansat Brimob Polda Sumsel. Memohon maaf atas penindakan yang berlebihan dan kesalahpahaman yang terjadi pada anggota TNI AD Pratu Handika Novaldo saat aksi berujung rusuh di kantor DPRD Sumsel. Kemudian itu juga ditegaskan oleh Kapendam bahwa prajurit tersebut sama sekali tidak terlibat aksi unjuk rasa maupun provokasi, melainkan sedang mencari makan dan mengisi BBM motor saat peristiwa terjadi di SPBU. Ya. Jadi itu kronologis singkatnya. Kemudian yang ketiga itu pria di Sumut mengaku anggota TNI jadi provokator demo. Ya, ini juga sangat memungkinkan untuk di framing ataupun dibuat narasi negatif. Karena yang potongannya ya kan cepak, kemudian ya model-modelnya tegap kayak tentara lah biasanya. Ya. Peristiwa terjadi pada Senin 1 September 2025 sekitar pukul 16.58 ketika massa dari Aliansi Akbar melaksanakan orasi depan kantor DPRD Sumut. Seorang pria bernama Fajri Buhang, 25 tahun, ulangi 26 tahun, warga Medan Tembung, diamankan oleh peserta aksi setelah kedapatan mengambil dokumentasi dari depan barisan massa. Pria tersebut kemudian diserahkan kepada aparat kepolisian yang berjaga. Dari hasil pemeriksaan awal, yang bersangkutan tidak dapat menyebutkan NRP, asal satuan, maupun menunjukkan kartu tanda anggota TNI. Dengan demikian dipastikan bahwa pria tersebut bukan anggota TNI melainkan warga sipil yang berprofesi di bidang transportasi. Saat ini yang bersangkutan telah diserahkan kepada pihak kepolisian untuk proses pendalaman lebih lanjut. Selanjutnya berita hoax, seorang pemuda dituding sebagai anggota TNI dan tertangkap ikut menjadi provokator kerusuhan di Ternate. Dan ini sudah klarifikasi juga oleh Kapolres Ternate, terima kasih. Melalui keterangan resmi di Polres Ternate didampingi ibu dari yang bersangkutan menjelaskan bahwa seseorang yang diamankan tersebut bukan anggota TNI melainkan seorang pelajar berusia 16 tahun bernama Pascal Mamake. Yang saat ini masih. Berikutnya adalah video pria yang menyebut dirinya diperintah anak anggota TNI untuk menyerang markas Brimob Cikeas. Nah, ini juga sudah diklarifikasi oleh Kapolres Bogor ya, itu hoax ya. Jadi viral sebuah video pengakuan tersangka berinisial M yang menyebut dirinya diperintah anak anggota TNI untuk menyerang markas Brimob Cikeas. Namun Kapolres Bogor, AKBP Wika, menegaskan hal itu tidak benar. Pengakuan tersangka M hanya akal-akalan agar bisa lolos dari proses hukum. Ia sengaja mencatut nama anak anggota TNI supaya mendapat perlindungan. Dan ada beberapa video hoax lainnya ya. Mungkin saya yakin rekan-rekan banyak monitor ya. Banyaknya video yang menyangkut pautkan aksi kerusuhan dengan TNI. Ya. Ini yang perlu saya
sampaikan dan tegaskan lagi, dan saya juga terima kasih atas kehadiran Karopenmas, kemudian Karo Propam di sini, ya kan. Sejak bergulirnya kejadian-kejadian ini, TNI intens melakukan koordinasi terkait dengan permasalahan ini. Ini penting karena seperti saya sampaikan tadi bahwa potensi untuk membentur-benturkan antara TNI Polri, kemudian aparat dengan masyarakat itu begitu besar, ya. Dan itu otomatis akan memecah belah kesatuan bangsa. Jadi saya perlu sampaikan di sini bahwa sampai dengan saat ini TNI Polri itu solid dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, serta akan terus bersinergi untuk menciptakan rasa aman, tertib, dan kondusif. Ketika ada sesuatu yang tidak benar, kita suarakan. Ya bagaimana sih mau terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official iNews. Tantang lagi para nama sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten-konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.